Halo sobat anjungan informasi sekalian. Kali ini kita akan coba memberikan informasi tentang wireless charging untuk mobil listrik. Wow, kayak handphone saja ya. Gimana caranya tuh? Oke, mobil listrik sudah mulai ramai diperbincangkan, bahkan memang jauh-jauh hari juga sudah banyak ya mobil listrik yang diuji coba, bahkan mobil listrik yang buatan Indonesia pun sudah ada, seperti mobil listrik Silo yang besutannya Ricky Alson bersama Bapak Dahlan Iskan. Namun sayangnya sampai hari ini kita belum tahu perkembangannya seperti apa. Nah, sekarang sudah mulai ramai berbagai merek mobil listrik sudah mengeluarkan versi mobil listriknya masing-masing ya. Seperti yang dikutip oleh berita1.com, untuk mempercepat pelaksanaan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Instruksi Presiden Impres nomor 7 tahun 2022 tentang penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai electrical vehicle sebagai kendaraan dinas operasional atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diteken Presiden pada 13 September 2022 yang lalu. Wah, ini menarik nih. Jadi mungkin sebuah para pejabat negara akan menggunakan mobil listrik ya, tapi nggak tahu mobil listrik yang mana nih. Ya mudah-mudahan mobil listrik yang dibuat oleh anak-anak bangsa gitu ya. Jadi setidaknya di mobil listrik ini Indonesia mempunyai merek tersendiri gitu. Mungkinkah? I don't know. Sementara itu juga Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Erick Thohir juga telah mengeluarkan surat edaran yang mendorong penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai untuk kendaraan dinas jajaran direksi BUMN, kendaraan operasional perusahaan baik kendaraan roda 4 maupun roda 2, serta program kepemilikan kendaraan bagi karyawan. Nah, inisiasi ini tentunya akan menimbulkan riak baru di dunia otomotif. Nanti kita akan sering melihat mobil tanpa knalpot ya, atau mobil listrik gitu yang berkeliaran di jalan. Walaupun saat sekarang kita masih melihat sangat jarang sekali satu atau dua. Kalau misalnya sepeda listrik sudah mulai terlihat ya sering dipakai. Ya ini awal mula riaknya kendaraan listrik baik roda 2 atau roda 4 gitu ya kan, atau kemungkinan juga dengan kendaraan-kendaraan lainnya yang akan konversi dari bahan bakar minyak menjadi bahan bakar listrik gitu ya, atau baterai. Nah, dengan banyaknya kendaraan listrik yang beroperasi di jalanan ya tentunya, tapi kita nggak tahu di Indonesia akan berapa tahun ke depan lagi, apakah 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan mobil listrik sudah mulai menjadi tren atau sudah mulai menggeser mobil berbahan bakar minyak gitu ya. Kita nggak tahu, kita lihat perkembangannya nanti. Nah, mungkin yang jadi permasalahan adalah tentunya yaitu stasiun pengisian bahan bakar bukan bahan bakar minyak ya, stasiun pengisian baterai ya, atau stasiun pengisian mobil listrik gitu. Nah, biasanya standar pengisian baterai mobil listrik ataupun kendaraan listrik yang lainnya yang roda 2, sepeda listrik atau sepeda motor listrik gitu, ada yang disebut dengan quick charging atau yang kerap dikenal dengan fast charging, merupakan cara pengisian daya baterai secara cepat menggunakan daya listrik yang cukup berkisar 20 kW bahkan sampai 150 kW menggunakan alat charger khusus yang biasanya tersedia di SPKLU atau stasiun pengisian kendaraan listrik umum. Setidaknya dari kapasitas 0 sampai 80% hanya membutuhkan waktu 15 hingga 45 menit.
bayang ya kalau mobil, misalnya mobil listrik habis nih, biasanya kan kalau BBM kita pakai bensin atau solar ya, kita paling hanya 5 menit ya beres. Ini paling lama 45 menit. Kebayang tuh antrinya kalau misalnya charge-nya pom bensinnya hanya ada satu pom bensin stasiun pengisian kendaraan listrik umumnya gitu. Kebayang gitu ya ngantri ya, jangan bayangin sekarang ya, artinya memang kalau sekarang karena masih belum, ke depan mungkin juga pemerintah juga mulai berpikir untuk membangun stasiun pengisian kendaraan listrik umum di beberapa titik. Nah, akankah juga menggeser mendisrupsi SPBU gitu ya. Nah, kemudian juga ada caranya yang lain adalah home charging. Wall charging yang dipasang terhubung dengan meteran listrik rumah dengan arus listrik AC. Umumnya dengan daya listrik 6,6 sampai 7,4 kW. Home charging butuh waktu sampai 7 jam pengisian baterai penuh. Arus listrik AC dari alat charger perlu dikonversi inverter mobil listrik agar jadi arus DC yang menambahkan proses waktu 7 jam ya. Jadi kalau kita punya mobil listrik kemudian dibawa ke rumah langsung dicas selama 7 jam, nah itu no problem di rumahnya masing-masing ya, kayak handphone aja gitu. Kemudian juga ada standar charging. Sama-sama mengambil listrik dari rumah, memang standar charging butuh waktu lebih lama dari home charging, tapi biasa dilakukan di mana saja karena alat charger berupa adaptor, tinggal dicolok ke soket listrik rumah yang banyak tersedia. Namun adaptor charger tidak punya daya listrik besar, hanya berkisar 3,3 kW. Lama waktu pengisian baterai penuh pun juga bisa sampai 15 jam. Oh, berarti ini ada adaptornya gitu ya, di bawah adaptornya kayak handphone kita punya adaptor tinggal colok di mana aja. Ini juga mungkin begitu ya. Nah, itu kan 3 cara ya untuk pengisian baterai saat sekarang ini yang menggunakan colokan chargingnya. Nah, kemudian kita coba berpikir, mungkin nggak sih kalau misalnya mobil itu dicas tanpa kabel atau wireless gitu ya. Nah ini ternyata mungkin saja, dan bahkan ini sedang dikembangkan oleh Israel ya. Ada di Israel dan di Swedia itu wireless charging ya. Jadi gimana caranya gitu ya. Nah, artinya mereka berpikir dengan cara tanpa kabel gitu. Nah, yang selama ini digunakan sebagai medianya itu adalah jalan raya, karena jalan raya ini tentunya dipakai pastinya oleh mobil setiap saat gitu ya. Nah, jalan ini itu nanti tuh di dalamnya itu ada alat-alat khusus untuk pengecasan gitu yang ditanam ke sepanjang jalan. Misalnya taruhlah misalnya di japek gitu ya, atau kalau di japek ditanam lagi dibangun lagi ya, repot lagi. Nah, misalnya di mana ya, taruhlah di IKN misalnya ya, di IKN kan belum banyak dikembangkan atau baru master plan saja. Nah, jadi di IKN atau di ibu kota baru dibikin jalannya sudah didesain seperti itu. Jadi untuk charging jalan, taruhlah misalnya sampai dipasang charging sepanjang misalnya 50 km gitu kan, sehingga nanti kalau misalnya mobil listrik lewat ke sana itu udah ngecas sendiri gitu ya. Jadi kalau misalnya memang untuk di kota-kota yang existing jalan raya, tentunya akan membongkar jalannya itu sendiri untuk ditanam alat atau teknologi casnya ya. Misalnya mungkin akan menggali lagi gitu ya. Ya, itu sangat memungkinkan. Atau misalnya memang ditempatkan di tempat-tempat yang sering macet gitu ya, di Kuningan misalnya, kemudian di Jenderal Sudirman atau di perkotaan-perkotaan besar yang
macetnya yang luar biasa, bisa ditanam mesin charging gitu. Jadi nantinya kalau misalnya dia macet di situ ya sambil ngecas gitu ya untuk mobil listrik gitu. Nah itu seperti itu apa namanya teknologi charging di mobil listrik. Nah, kankah ini bisa diterapkan di Indonesia? Who ya, kita nggak pernah tahu. Kita lihat aja 5-10 tahun ke depan apakah akan seperti ini nanti di dunia otomotif, di mobil listrik sendiri. Ya. Demikian teman-teman, sobat-sobat sekalian, di rancangan informasi tentang mobil listrik dan wireless charging untuk mobil listriknya. Terima kasih.